dalam kelas online IPS bersama Ibu Rosi dan hari ini kita akan belajar materi kelas 8. Materi hari ini adalah mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian semua dapat menjelaskan pengaruh monopoli dalam perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sistem sewa tanah, dan pengaruh sistem tanam paksa. Nah, apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Kalian pasti tahu kan tanaman ini merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa Barat saat penjajah Indonesia. Tanaman ini adalah tanaman cengkeh. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian yang isinya rakyat hanya boleh menjual hasil bumi kepada VOC karena produsen sudah dikuasai oleh VOC. Maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Lalu, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah politik adu domba atau yang biasa dikenal dengan istilah divide et impera. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa di Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan. Belanda akan mendukung salah satu pihak, sehingga pihak yang didukung Belanda akan menang, dan Belanda akan meminta balas jasa atas itu. Seusai perang, Belanda biasanya akan meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak bisa memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjualnya kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen tahun 1635 sampai 1645, Johann Matsuyker tahun 1653 sampai 1678, Rickel van Gons tahun 1678 sampai 1681, Cornelis Janssen Spilman
tahun 1681 sampai 1684 merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Dan mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintah kolonial dalam arti yang sebenarnya. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan raya Anyer sampai dengan Panarukan, atau biasa disebut Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sangat penting bagi pemerintah kolonial karena jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengarahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Pada masa perang di Eropa antara Perancis dan Belanda, Willem kelima dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayah kepada Inggris. Maklumat ini dimasukkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Perancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landelijke Stelsel. Sistem tersebut memiliki aturan atau ketentuan, yaitu yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai dan bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Kemudian, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Berikutnya, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Dan yang terakhir, penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Namun pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Sistem tanam paksa menyebabkan jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Hal ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia tetapi juga dari orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapuskannya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya adalah Baron van Houwelingen, Douwes Dekker, dan L. Vitalis. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Dan tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Pada tahun yang sama, tahun 1870, keluar Undang-Undang Gula atau Suikerwet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula tebu. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyediaan tenaga kerja yang murah. Bayangkan jika kita hidup di zaman kolonial Hindia Belanda. Memakan susah, punya tanah dijarah, menanam di tanah sendiri harus diserahkan kepada orang lain. Bahkan tanah yang perjanjian awalnya akan disewa dan kita akan dibayar, kita tidak dibayar dan kita malah harus membayar pajak.
kita hidup di zaman yang serba canggih. Walaupun tahun-tahun belakangan ini kita hanya bisa di rumah saja. Sekolah hanya bisa dilakukan melalui daring. Namun kita harus lebih bersyukur karena di zaman kita sekarang ini Indonesia sudah merdeka dan kita sudah terlepas dari penjajah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan selalu terapkan 3M, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Sampai jumpa.